Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa desu ne. Selamat pagi, siang, dan malam ya bagi minasan yang saat ini dan kapanpun menonton video di Japan Freelance Channel ne. Oke, minasan kali ini saya akan membagikan tips ya cara belajar yang efektif dan efisien. Ini menurut saya ya. Kalau nanti minasang melihat video ini efektif dan efisien, silahkan diikuti. Kalau mungkin minasang memiliki cara lain, silahkan nanti bisa menggunakan caranya masing-masing. Nanti yang akan kita bahas yaitu modul 2024 ya, modul terbaru keluaran bulan Februari kemarin. Jadi untuk ujiannya nanti bulan 5 atau bulan 6, Mei, Juni 2024 itu menggunakan modul 2024 atau masih menggunakan modul 2022 kurang tahu, tapi alangkah baiknya kalau minasa mempelajari modul yang 2024. Nanti kata Yuto, kalau minasa mempelajari modul 2024 itu sama saja sudah mempelajari modul yang 2022. Untuk saya berdasarkan pengalaman sendiri, kemarin mengikuti ujian di Tokyo bulan Januari itu kebanyakan sudah menggunakan kosakata atau bahasa yang modul 2024. Jadi di modul 2022 ada beberapa soal yang tidak ada di materi 2022. Ternyata setelah keluar modul 2024 ada di modul 2024. Oke, nanti untuk ujiannya itu terdiri dari ini ya, deskripsi ujian terdiri dari 40 soal, semua pilihan ganda. Kemudian ada huruf kanji, tapi ada juga cara bacanya atau furigana. Furigananya di sini. Untuk mengerjakan waktunya itu 70 menit kalau enggak 80 menit ya. Tapi apabila minasang sudah selesai 30 menit, sudah angkat tangan, oke selesai mau keluar juga enggak ada masalah. Tunggu sampai selesai juga enggak ada masalah. Kemudian untuk di Jepang itu jenis ujiannya tertulis ya seperti CLPT, bukan ujian seperti yang di Indonesia. Kalau di Indonesia, pengolahan makanan masih menggunakan komputer ya karena sistemnya Prometik untuk kartu ujiannya. Kalau untuk di Jepang sudah tertulis. Kemudian untuk soal dari 40 ya tadi ya, itu ada dua soal yang terdiri dari hitung-hitungan. Seperti apa? Contoh soal yang terdiri dari hitungan nanti saya kasih tahu. Untuk soal yang hitung-hitungan itu tidak ada di materi, tapi Zetai keluar. Saya kemarin juga seperti itu di bulan Januari. Tidak ada di materi tapi keluar. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya tentang hitung-hitungan. Baik, untuk contoh soal hitung-hitungan itu sebenarnya sudah saya bahas di YouTube Japan Freelance ini ya. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi minasang nanti silahkan lihat deskripsi video ini. Nanti saya kasihkan link supaya minasang bisa mengunjungi video tentang contoh soal hitung-hitungan yang saya buat videonya ini. Nanti yang keluar itu biasanya ditanyakan seperti ini ya. Pasento ini minasang nggak tahu artinya nggak apa-apa, yang penting untuk angka-angkanya ini minasang wajib tahu. Di video ini sudah saya jelaskan cara mengerjakan ya. Cara mengerjakannya ada. Ini contoh soal pertama. Ini nanti pasti ditanyakan yang berapa mili itu. Kemudian ada satu lagi yaitu contoh soal Cemat deh. Contoh soal yang menanyakan berapa gram atau berapa kilogram. Soal itu pembuatan tentang roti atau membuat apa ya, udang dan lain-lain itu pasti keluar. Untuk linknya nanti cara mengerjakan dan cara mempelajarinya sudah saya buatkan videonya, silakan nanti lihat di deskripsi ya. Oke, kita langsung ke materi saja nih. Nah, oke kita mulai dari bab pertama yaitu Ingsoku Ryohing Seizukyo de Hitsuyona Hino. Hal penting di apa ya, industri makanan dan minuman. Jadi untuk bab satu ini hanya sedikit saja ya. Itu yang dibahas tentang judul pertama ini yaitu Iro Irona Ingsoku Ryohing Seizukyo.
yaitu macam atau jenis-jenis industri makanan dan minuman. Minasan cukup memahami apa itu Insoku Ryohin Seizugyo, kemudian iro-irona Insoku Ryohin Seizugyo itu apa saja. Sini ya, cukup itu saja. Kemudian untuk tabel ini keluar atau tidak saya juga belum tahu ya, karena di bulan Januari kemarin belum keluar modul yang baru ini. Kemudian di poin kedua tentang Inshoku ini Jinoichigo itu minasang wajib memiliki chisiki atau pengetahuan tentang Shokuhin Ese dan Rodo Anzai. Tentang kebersihan makanan itu apa, kemudian manajemen kebersihan Ese Kangre itu apa. Kemudian kalau makanannya Jubung Dinai tidak aman atau tidak cukup aman atau anjing Dinai itu nanti akibatnya apa dipelajari. Untuk rodi anjing keselamatan kerja itu pakaian yang digunakan seperti apa, harus mematuhi aturan ya, ruruk mamoru. Kemudian rodo anjing itu artinya apa? Mematuhi atau melindungi kesehatan dan keselamatan pekerjanya. Lanjut, kita ke bab 2 desne tentang sakuhing ese, kebersihan makanan diperjelas lagi. Di sini minasan silahkan pelajari apa itu pengertian dari sakuhing ese. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian kodo, tindakan supaya bisa menjaga kebersihan makanan itu ada ini ya, TRS, Sakyofuku, dan lain-lain. Kemudian secara umum, Ipang Esekangrip pengelolaan kebersihan secara umum itu ada 4 ini. Goeso, Shisetsu, Shakyo, dan Kenzero ini. Kemudian minasan silahkan hafalkan HASAPU. Itu kepanjangannya apa? Hazard Analysis and Critical Control Point. Kalau di bahasa Jepangnya itu Kigayoing Bungseki Juyokang Riteng. Itu dihafalkan. Kemudian hazard itu apa? Yaitu tentang faktor bahaya ya. No Hitoga Byokini Nat dari Genggang. Penyebab orang sakit. Itu dianalisis. Dek, kemudian Kigayoing faktor bahaya itu ada 3. Ini pengertiannya ada semua ini ya. Bosuri ini bahaya fisik. Itu tentang kataku. Tentang yang bahaya-bahaya yang keras. Itu contoh-contohnya apa saja. Kemudian benda asli yang keras itu dinamakan Koishitsu Ibutsu. Lanjut. Kemudian di sini ada musik kaminoke, kemudian kertas untuk serangga, rambut, kertas itu tidak termasuk Butsuri Tekiki Keyoing karena tidak keras. Tetapi apa? Ini penyebabnya. Kalau meskipun tidak keras itu efeknya apa? Di sini juga ada. Kemudian apa pengaruhnya bagi perusahaan? Kaisano, Singyomo atau Shimas. Perusahaan bisa saja namanya jatuh. Kemudian kalau Kagaku Teki Kayoing bahan kimia itu nanti yang akan kita bahas atau yang dibahas tentang alergi, hisutamin, jagaimono, soraning, takingzai, yakuzai. Ini ya. Zat alergi itu setelah memakan makanan alergi itu reaksinya seperti apa, gejala-gejalanya apa, ada di sini ya. Kemudian sesuai dengan Horitsu aturan di Jepang untuk zat-zat alergi itu dikasih tanda atau label namanya itu Tokudeki no Genseiryo. Dan boleh juga atau tidak wajib dikasih tanda yaitu tentang Jungzuru. Bahan-bahan yang sunah ya, sunah dikasih label. Jadi untuk bahan yang wajib dikasih label itu 8, yang sunah atau tidak wajib tapi lebih baik dikasih itu ada 20. Soyukoto des. Jadi di sini untuk alergi itu penjelasannya gimana? Di sini ada ya. Kemudian itahocho alat-alatnya itu disimpan betsu-betsu. Kemudian untuk pestisida dan sabun itu juga termasuk bahan kimia. Kemudian untuk hisutamin itu adalah ikan yang baru saja ditangkap dan dalam keadaan buruk ya. Ini tidak segera dimasukkan ke dalam freezer. Untuk contoh-contohnya ini, Maguro Aji dan lain-lain. Kemudian untuk
Efeknya kalau makan hisutamin, keracunan makanan akibat hisutamin, itu sama dengan keracunan atau seperti alergi tadi di atas. Kemudian untuk Soraninggo, apa sih Soraninggo? Itu Jagemononokme, yaitu tunas yang keluar di kentang ya warna hijau itu. Itu bisa mengakibatkan apa kalau makan itu? Seperti ini, hakiki, otot, dan lain-lain. Kemudian cara menghilanginya seperti gimana? Midori iro itu diambil atau dibuang untuk Soraninggo. Kemudian untuk Saibutsu Tekigaya yang bahaya biologis ini yang dibahas tentang bakteri, parasit, jamur, dan lain-lain. Sokucu Doku King, keracunan makanan akibat bakteri. Jadi untuk jenis-jenis bakterinya ada di sini. Kemudian ini bahan-bahan atau makanan yang mudah terkena racunan tadi. Kemudian gejalanya ini. Tokucho. Tokucho itu apa ya? Keterangannya ya. Keterangannya. Kemarin yang keluar itu Netsuni Suyoi. Demam tinggi. Itu di mikroorganisme yang mana atau bakteri yang mana. Ini dipelajari ya. Kemudian gaho. Pengertian gaho itu apa? Sulit ini nggak usah dipelajari nggak apa-apa ya. Kemarin juga nggak keluar. Kemudian untuk yang 3 jenis ini wajib dihafal ya. Sokuchu Doku no Yogo. Cara mencegah keracunan makanan ada 3 itu. Sukena, Fuyasane, Yatsukeru. Itu dipahami. Sukena itu apa? Membahas tentang kebersihan. Fuyasane dan Yatsukeru Koroso. Ini wajib dipahami. Saya kasih tanda-tanda untuk memahaminya. Kemudian untuk virus, virus itu yang dibahas hanya norowirusu ya. Itu gejalanya apa kalau terkena norovirus, itu jenisnya apa? Kakinado ini. Kemudian kalau terkena supaya tidak terkena virus itu lanjutannya ngapain? Sikarit harus mencuci tangan dan lain-lain. Kemudian cara supaya tidak terkena norovirus itu ada 4 prinsip. Ngapain aja 4 prinsip itu? Yang pertama, mochi komane, tidak membawa virus ke dalam. Kedua, hirogene, tidak menyebarluaskan virus itu. Caranya yang saya kasih tanda biru-biru ini ya. Kemudian, sukena dan yatsukeru sama seperti yang 3 jenis tadi. Hanya saja diambil 2. Kemudian kabi atau jamur. Jamur itu tidak bisa dimusnahkan ya. Itu terus solusinya gimana, jenis-jenisnya apa yang biasanya bahan-bahan itu terkena jamur. Kemudian untuk kisecho, parasit. Parasit itu pengertiannya apa? Ini ya, hitoya buskirano, Dobutsukara Hayotote. Mengambil nutrisi dari nutrisi dari binatang dan orang. Yang kalau dari ikan itu di anisakisu. Itu biasanya di ikan saba, iwasi, sake, dan lain-lain. Kemudian kalau makan itu gejalanya apa, cara membunuhnya di beberapa ada ya ini dipelajari. Kemudian untuk pengelolaan secara umum, apa saja yang dikelola itu nanti akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu GUS. Cairi, Setong, Seso, Seketsu, Sukang. Ini wajib dipahami. Kemudian Shisetsu Setsubiki Konado Esek Angre, pengelolaan kebersihan tentang alat, fasilitas, dan perangkat. Ini juga dipahami. Isneh. Kemudian Shisetsu Setsubi Skywake. Ini penggunaan secara terpisah ya untuk alat-alat atau perangkatan. Itu ada zona-zona, zoningu ada zona, Seketsu, zona bersih, kemudian Ju, Saiketsu, zona setengah bersih, dan Oseng, yaitu zona terkontaminasi. Ini yaitu penanganan dari zona yang terkontaminasi tadi. Kemudian untuk membersihkan Seso, Senju, Sokudo, itu apa saja yang harus dilakukan. Kemudian setelah menggunakan alat, itu dicuci, dikeringkan, baru disimpan. Tidak boleh mama kotor ya. Kemudian untuk penggunaan deterjen,
itu tadashiku harus disimpan dengan benar, tidak boleh disimpan sama dengan Zerio dan lain-lain. Harus dikasih label. Ini yang saya kasih tanda ini yang penting-penting ya. Kemudian Sagyu Shano Ese Kangri. Ini pengelolaan kebersihan Sagyu siapa kerjanya. Yang pertama yaitu Genko Ceku, pengecekan kesehatan. Ada gejala sakit atau tidak. Kemudian kalau tiba-tiba di tengah kerja itu sakit atau ada gejala sakit itu terus gimana, itu dipelajari. Tidak boleh lanjutkan pekerjaan ini ya. Kemudian untuk Sagyo Fuku, pakaian kerja. Pakaiannya kerja itu Yogore Ibusu Mochikomane serta Meni supaya tidak membawa kontaminasi benda asing atau kotoran ya. Itu ada Sagyo Fuko Shitsu Jakushimas mengganti di ruang ganti dan lain-lain, tidak boleh memitek, tidak boleh menggunakan cincin, gelang jam dan lain-lain. Dek, kemudian ini Sagyo Fuku Ibantekne Junju Jakuyo urutan menggunakan pakaian kerja. Ini wajib dipahami ya, urutan ini. Kemudian ini cara membersihkan pakaian kerjanya menggunakan Nencakurora dan Yashawa supaya kami noke rambut dan debu itu jatuh. Lanjut, kita cepat saja. Kemudian untuk epuron ini ya, celemek ini minasang wajib tahu. Ini juga kemarin belum nggak keluar ya. Kemudian untuk ukuran sarung tangan harus pas, tidak boleh robek atau tidak boleh kegedean. Kemudian teare mencuci. Hal-hal apa saja yang harus mencuci tangan. Seperti setelah atau sebelum masuk ke tempat kerja, setelah ke toilet dan lain-lain ini dipahami. Oke, kita cepat di sini minasang. Kemudian urutan cara mencuci ini juga wajib dipahami. Dek, kemudian tentang tebukuro. Sarung tangan Epurono Jakuyo Kokang tentang mengganti dan menggunakan efron dan tebukuro. Ini dipahami. Jage sanak mamorana corona ketai. Mematuhi, pekerja harus mematuhi. Apa saja yang dipatuhi? 1, 2, 3, 4, 5 ini. Dek, kemudian juga tidak boleh memakai kosui ya, atau pewangi. Genzereno Sokuhino Esekangri. Pengelolaan kebersihan makanan dan bahan mentah. Ini supaya menghasilkan makanan yang berkualitas dan baik, itu harus menggunakan tadashiku Seizuhoho. Pengelolaan cara produksi dengan benar. Poin pertama yaitu Genzereno Ukeire, memasukkan Genzerio. Itu dikakuning dulu ya. Kemudian dilihat juga Shohikigeng, tanggal kadaluarsanya. Lanjut. Kemudian untuk hokang penyimpanan bahan mentah seperti daging dan lain-lain ini. Di beberapa ada. Yang saya kasih tanda ini yang sering keluar ini. Kemarin yang keluar itu Reto Shokuniku minus 15 derajat ini. Kalau enggak tentang suhu ruangan pendingin, suhu ruangan freezer itu minus 15 itu keluar. Dek, kemudian ini ketika di dalam kulkas tidak boleh memasukkan makanan terlalu banyak sehingga tidak ada celah. Dan akibatnya apa? Ini untuk suhu retoko, freezer, dan ini untuk suhu kulkasnya atau pendinginnya. Kemudian Minasan juga mempelajari Shokigeng itu apa, Shomikigeng itu apa, dan Shohikigeng itu juga apa. Juga Minasan harus tahu apa itu saki ire, saki dashi. Yang dimasukkan pertama harus yang keluar pertama juga. Jadi, lanjut. Gengzere no Kaifu. Ini yaitu proses pengolahan makanan, proses mengolah bahan. Ini tentang apa ya? Pengolahan ketika mau membuka bahan mentah itu. Onaji baso dan lain-lain ini. Onaji baso nika tidak boleh memotong di dua tempat yang sama. Kemudian untuk prosesnya ini.
reto, dan kaong. Kaito pembekuan, kaong itu pencairan. Ini apa itu shizen kaito itu apa? Rezo kaito ini apa dipelajari ya. Dek, lanjut desu ne. Doripu, pengertian doripu itu apa ya? Air yang keluar dari ikan maupun daging itu namanya doripu. Kemudian air pendinginan atau pembekuan. Apabila ada lubang di plastiknya itu tindakannya ngapain aja? Untuk pembersihan, untuk penyortiran, sembetsu, bungbetsu, sembetsu, penyortiran, saidang, apa itu? Pembungkusan dan lain-lainnya. Ini dipelajari desu ne. Kemudian seizo setsubi no senju, membersihkan perangkat produksi. Kemudian untuk proses alergi atau produksi bahan alergi itu disarankan di akhir waktu atau di sore hari ya, setelah proses itu hampir selesai. Kemudian kanetsu saking, sterilisasi dengan cara dipanaskan. Itu efeknya apa? Kemudian di suhu berapa ada bakteri yang tidak mati. Kemudian untuk jenis-jenis bakteri ini, 3 ini wajib dihafal ya. Jenis bakteri apa, di suhu berapa, dan berapa waktunya. Kemudian karena sesaknya atau oregano pendinginan setelah dipanaskan. Apa saja itu? Cara mendinginkannya itu ada 2. Kazeo atate ini dan ini dipelajari. Kemudian untuk bahan yang tidak bisa dipanaskan itu menggunakan yakuzai. Deterjen ini juga dipelajari. Berapa ppm, berapa menit dan lain-lain. Kemudian untuk reto, untuk pembekuannya itu kalau dibekukan itu menjadi apa efeknya kata dan ryosakun ini. Nih. Kemudian untuk juteng, hoso, kengsha, untuk pengecekan dan lain-lain ya. Ini Shomeki King lagi tadi keluar ya. Nih untuk King Tang Ciki, alat pendeteksi logam. Ada di sini, silahkan nanti dipelajari. Ijo, seijo itu secara benar atau tidak lain. Kalau sinakata berarti tidak berjalan dengan cara normal, tidak berjalan dengan normal. Kemudian ekosuseng ibu suseki, ini pengertiannya apa dan bisa untuk mendeteksi apa saja dipelajari. Kemudian bisa butsukengsa, pengecekan mikroorganisme. Mikroorganisme yang wajib dicek itu ada 3 ini ya, 1, 2, 3. Kemudian untuk yang lainnya ini hukumnya sunnah atau lebih dicek boleh, enggak juga boleh, tapi disunahkan untuk dicek juga ini. 1, 2, 3. Dek, kalau ada samburu samburu no hokang penyimpanan sampel produk, yaitu apabila ada krem ya, kuremu kata kuncinya. Dek, suka untuk pengiriman ya. Sakin iris, sakin idasi. Itu tadi yang di poin atasnya juga keluar di sini. Barang yang baru masuk atau yang pertama kali masuk itu yang pertama juga dikeluarkan. Di Sugi kita bahas tentang hasapu desu ne. Hasapu untuk poin pentingnya yaitu minasan ketahui aja Sakuhi no Genzero Seiju no Shirabete Ikeyo Inga Ate. Faktor bahaya apa yang ada di makanan tersebut. Kemudian kapan menerapkan critical control point. Kemudian tadashiku jiko sudah dieksekusi dengan benar atau tidaknya dan lain-lain. Kemudian ada juga makanan atau bahan yang harus diterapkan critical point-nya itu lebih dari 1 atau lebih dari 2 atau 2 dan lebih selebihnya. Kemudian 7 prinsip hasapu itu tentang kikeyo ing bung sekiste, menganalisis faktor bahaya, kemudian
Juyo kang riteng no kete, mengeset atau menerapkan critical control point, kemudian kang rikijung standar, pengecekan standar poinnya apa saja, kemudian monitoring, kemudian kaizen shochi no sete, langkah-langkah perbaikan, idatsu, idatsu itu penyimpangan, apabila ada penyimpangan langkah-langkah perbaikannya gimana. Kemudian Gensho no Kete, cara untuk memverifikasi apakah Keikaku itu rencananya sudah diterapkan sesuai atau belum. Kemudian yang terakhir yaitu Kiroku, mencatat atau pencatatan. Dari poin 1 sampai 6 itu dianalisis dan dicatat isinya apa. De, sugi desu ne. Juyo kang riteng to kang rikijung. Standar pengoperasian atau standar manajemen poin pentingnya. Itu ada 5 di sini. Dan saya Surabaya ini Juyo kang riteng no Daiyo teknik kote. Tentang netsu saking telah netusta atau dan lain-lain ini. Kemudian kang rikijung karano itsudatsu. Apabila ada penyimpangan seperti 75 derajat selama 1 menit lebih, kok 70 derajat selama 1 menit saja, inilah dinamakan dengan penyimpangan. Dek, sugi tentang kaizen shochi. Kaizen shochi. Langkah-langkah perbaikan ya, apabila ada penyimpangan tadi. Ini juga dipelajari di sini. Dek, kiroku untuk pencatatannya. Itsudatsu no kaizen shochi. Untuk penyimpangan-penyimpangan apa aja yang ada itu dicatat. Jadi bisa memiliki data. Ini kekurangannya di mana, kekurangannya di mana. Nanti bisa di Hengshosuru, diverifikasi. Kemudian ini yang saya tanda-tandai wajib dipahami di sini. Sore kan lah. Dek, sore dek. Bab 1 sampai bab 2 ya. Untuk hal-hal atau kisi-kisi yang minasang pelajari. Tidak semuanya juga tidak masalah ya. Yang saya kasih tanda-tanda ini biasanya itu yang keluar. Kemarin juga seperti itu ya. Saya di ujian bulan 1 meskipun belum menggunakan modul yang terbaru, tapi kurang lebih untuk materinya itu sama. Hanya saja untuk kosakatanya yang agak berbeda. Oke, kita lanjut di kisi-kisi bab ketiga ya. Jadi untuk materi modul 2024 itu hanya sampai 3. Oke, kita lanjut nanti ya di video berikutnya. Yang ini sampai di bab 2 dulu, nanti kita lanjut di modul yang sama di bab 3. Oke, minasang itu tadi yang bisa saya jelaskan. Dumo. Arigatou gozaimashita. Mata nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.